Nama saya Willy. 2005 saya kami telah mengenai pembelajaran saya yaitu dengan judul Convolutional Neural Network. Nah, untuk bagian bagian contoh ini untuk berbagai macam pakaian. Contoh buat gimana sih? Hmm, gitu. Kalau nanti dia bakal eh, download dulu dataset kita dari di dataset ini ya, dataset station MNIS ini ya. Nah, dari situ nanti akan ditampilkan beberapa gambar, tidak semua, hanya beberapa. Lalu ada import dataset itu, sudah kita sediakan datanya. Kita cek, udah seperti ini. Ini sebenarnya masuk ke object classification ya, kalau untuk si convolutional neural networknya. Berbeda dengan ANN. ANN sebenarnya lebih ke prediksi tren sebenarnya ya. Lalu ini ada pemrosesan data. Nah, di sini kita ibarat eh, kamu mau masak nih nasi goreng contoh. Kamu nggak mungkin langsung lempar bawang utuh dan sekeras ke dalam kuali kan. Nah, kamu harus mengupas bawangnya, motongnya, dan memastikan nasinya sudah matang. Sama dengan ini, data mentah yang kita download tadi harus kita rapikan, masukkan ke dalam model AI-nya agar bisa belajar secara optimal. Nah, normalisasi gambar ke rentang 0 sampai 1 ya. Lalu reshape data untuk input CNN, tinggi lebar kanal, lalu ada X-train dan X-test-nya kita bagi. Nah, ini untuk nge-encode, lalu ada untuk one hot encode label, untuk dia encode setiap level silapnya gitu. Setiap data, dalamnya kan nanti ada bahwa yang berbeda ya, klasifikasi yang berbeda, jadi kita jadikan label. Nah, masuk ke tahap ketiga, membangun model CNN. Kita ibarat sedang membangun sebuah mesin sortir di pabrik. Nah, ini kita tentukan komponen apa saja yang ada dalam mesin tersebut. Mulai dari kamera pemindai, penyaring informasi, hingga bagian yang mengambil keputusan akhir. Nah, yang pertama nih, untuk bagian yang ada di dalam si model CNN ini, ada lapisan konvolusi namanya. Nah, ini adalah bagian paling penting dalam CNN. Fungsinya, dia akan berperan seperti seorang detektif yang menggunakan kaca pembesar untuk cari pola-pola kecil pada gambar. Nah, seperti garis vertikal, lengkungan, nah, contohnya di dalam dengan baju ataupun tekstur. Nah, lalu ada batch normalization atau penyeimbang. Ini gunanya untuk menyeimbangkan angka-angka yang diproses tetap berada dalam rentang stabil. Ini mencegah mesin menjadi bingung karena angka yang tiba-tiba terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga proses belajar jadi lebih. Nah, ada max pooling 2D. Nah, ini adalah peringkas informasi ya. Nah, setelah detektif tadi atau setelah si lapisan konvolusi tadi, menemukan banyak pola. Bagian ini yang akan meringkasnya. Lalu drop out. Drop out ini berfungsi untuk masa si AI untuk benar-benar paham, bukan sekedar menghafal gambar. Nah, ada flatten. Nah, ini nanti kayak meratakan data ya. Nah,
Ubah datanya tadi jadi dalam bentuk kotak, tidak evidensi dari satu baris panjang ya, satu dimensi. Ini perlu dilakukan karena bagian pengambilan keputusan di akhir hanya bisa membaca data dalam bentuk garis panjang ya. Ada dense layer. Nah, si dense layer inilah yang ngambil keputusannya nanti. Di bagian otak berpikir paling keras untuk menentukan berdasarkan pola yang ditemukan detektif tadi, gambar ini adalah 90% adalah kaos gitu contohnya. Nah, ada tahap keempat, kompilasi dan pelatihan model. Nah, di bagian kompilasi dan pelatihan model ini, kita memasuki tahap ujian dan latihan. Nah, setelah kita sebelumnya sudah menyiapkan bahan pelajaran, membangun struktur otak AI, sekarang saatnya kita untuk mengajari si AI tersebut untuk benar-benar pintar mengenali beberapa kaya. Nah, yang pertama itu ada kompilasi model atau menentukan aturan belajarnya. Nah, sebelum mulai belajar, kita harus menentukan peraturan bagaimana si AI ini akan dinilai. Yang pertama ada optimizer, ada loss, ada matrix. Nah, optimizer ini, nah dalam di kode kita buatkan Adam, bayangkan dia seperti seorang pelatih. Nah, dia bertugas mengatur kapan AI harus mengubah cara berpikirnya agar kesalahannya semakin sedikit. Nah, lalu ada loss. Sini adalah kalau di code kita buat categorical crescentropi ya, atau sistem penalti. Semakin salah AI menebak gambar, semakin besar nilai lossnya. AI akan berusaha sekuat tenaga untuk mengecilkan angka ini. Nah, ada matrix atau akurasi. Ini adalah papan skor di mana kita bisa melihat berapa persen tebakan AI yang benar. Nah, lalu ada untuk bagian pelatihan modelnya. Nah, ada epoch, weight size, dan validation split. Untuk epoch, artinya AI akan membaca seluruh dataset tadi sebanyak 10 kali dari awal sampai akhir. Nah, satu hitungannya satu rotasi ya. Belum ada weight size itu kita buat. Nah, tidak melihat 60.000 gambar sekaligus. Tapi melihatnya secara berkelompok. Nah, caranya kita buatkan kelompoknya itu coba saja batch size-nya berapa. Jadi satu batch itu ya satu batch itu ada 64 ya. Jadi nanti dia sekali ngebaca ada 64 gambar. Nah, itu. Itu baru kemudian memperbarui pengetahuannya. Nah, ada validation speed. Di sini AI mengisikan 20% dari data latihan untuk dijadikan tryout mandiri. Setiap satu kali belajar agar dia tahu apakah dia benar-benar paham atau belum. Nah, ada untuk membaca laporan belajar. Ada loss akurasi, falos, dan fal akurasi. Untuk loss akurasi ini adalah skor AI dalam latihan. Nah, untuk falos dan fal akurasi ini adalah skor AI saat mengerjakan tryout. Atau sih eh, validation scriptnya tadi yang udah disisihkan tadi. Nah, yang kelima analisis data ya. Nah, ibarat seorang siswa yang belajar dari ujian, untuk ujian graf ini menunjukkan bahwa si siswa menghafal soal latihan dengan baik. Tapi dia gagal paham ketika diberikan variasi soal baru. Hmm. Untuk grafiknya, fungsi model dan loss model ya. Nah, untuk akurasi model sendiri, garis birunya itu terus naik mendekati 0,98, artinya model semakin jago nebak gambar yang sudah sering ia lihat saat latihan. Nah, untuk garis oranye, dia awalnya naik, tapi setelah epoch ke-10, grafiknya mendatar sekitar 0,94. Nah, untuk kesimpulan dari grafik akurasi model ini, bagian ini ya. Nah, ada jarak atau gap yang semakin lebar antara garis biru dan oranye. Ini tanda-tandanya model mulai terlalu fokus menghafal data, latihan, dan tidak berkembang lagi saat melihat data baru. Nah, ini seperti itu. Lalu untuk grafik loss model, ini adalah grafik untuk yang lebih kuat kalau modelmu sedang salah jalan. Nah, garis biru itu menunjukkan eh, turun turun terus dengan cantik mendekati yang sama kurang lebih artinya kesalahan model saat latihan hampir tidak ada. Nah, untuk garis oranye kita bisa perhatikan secara mandiri ya. Nah, untuk validasi ini sering bertambah garis ini justru naik ke atas. Makin naik dia makin naik ya. Nah, arti
Situasi. Tapi kita tes kepintaran menggunakan data pengujian. Ini adalah kumpulan gambar sama sekali belum pernah lihat AI selama proses belajar. Nah, kita bisa jadi di sini kan ada loss and accuracy ya. Loss and accuracy, maka di sini menceritakan AI untuk menebak ribu gambar di data pengujian. Ada dua kali yang kunci jawaban yang asli skor akhir. Nah, untuk membaca skor akhirnya masih pada pengujian 93%. Ya, indeks angka ini menunjukkan seberapa 0,3 ya. Nah, ini menunjukkan tingkat kesalahan atau kerabat udah aja waktu itu. Sebenarnya udah mendekati nilai nol, berarti semakin percaya diri dan akurat memberikan jawabannya. Nah, untuk langkah 7 confusion matrix dan classification report. Ini adalah bagian terakhir dari si tahapan melakukan CNN tadi. Ini adalah bagian analisis kesalahan di mana kita bisa melihat secara detail kategori pakaian apa yang paling pintar ditebak oleh dan mana yang paling membuat kita bingung. Nah, confusion matrix ini adalah peta kebingungan nanti membandingkan jawaban asli dan jawaban tebakan AI-nya sebenarnya confusion matrix. Nah, kalau dia garis diagonal itu kiri kiri atas ke kanan bawah itu kotak-kotak berwarna dengan angka besar seperti 989, 991. Nah, ini menunjukkan tebakan yang benar. Nah, di luar garis diagonal menunjukkan kesalahan. Inilah yang benar. Nih, yang diagonal ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Itu yang benar. Nah, kalau kotak luar garis diagonal menunjukkan kesalahan. Contohnya, coba lihat baris di shop nah, nih. Nah, apa? Nah, lalu saya menebak dengan berapa kali itu short. Dan kalau kita totalin ya, ini bakal hasilnya satu satu ya. Nih, banyak ini yang salah dia nebak. Kenapa bisa demikian? Nah, secara visual, kaos t-shirt dan kemeja shirt mempunyai bentuk yang sangat mirip sehingga ia wajar jika sesekali tertukar ya. Nah, untuk classification reportnya atau laporan rancang per kelas, ini memberikan list pakaian. Nah, sebagai precision, ini seberapa akurat ia bisa menebak, atau recall seberapa banyak gambar dari total kategori yang berhasil ditemukan. F1 score, dari rata-rata fungsi imbang antara precision dan recall. Nah, support itu jumlah total gambar per kategori dalam ujian. Masing-masing tidak ada 1.000 gambar. Lalu ada untuk kita pikir kita ada dokumen. Ya. Untuk elemen yang bakal kita ujikan, ini ada learning rate, epoch, batch size, layer konklusi, training akurasi, validation akurasi, training loss, dan validation loss. Nah, untuk pengaruh dari tiap parameter di atas tadi, yang pertama contohnya learning rate, ini adalah untuk menentukan seberapa besar ya langkah atau kecepatan model dalam memperbarui pengetahuan. Kali menemukan kesalahan. Nah, jika terlalu besar model tidak akan stabil. Jika terlalu kecil proses belajar akan sangat buruk. Ya, untuk si learning rate. Lalu effortnya jumlah total pengulangan model dalam membaca seluruh dataset. Untuk batch size tadi sudah saya jelaskan juga batch size tadi adalah jumlah sampel gambar proses dalam satu kali iterasi sebelum model memperbarui bobotnya. Nah, lalu ada parameter struktur sama layer konvolusi ini bertugas sebagai eksternal fitur. Nah, semakin banyak lapisan atau layer konvolusi, model mampu mengenali pola yang lebih kompleks dan detail, mulai dari garis sederhana hingga bentuk pakaian. Max pooling ini membantu untuk meringkas informasi dan mengurangi dimensi gambar. Dropout ini parameter um, secara acak mematikan sebagian kecil syarat selama latihan. Nah,
atau personalization digunakan untuk menstabilkan cepat proses latihan dalam dengan meneruskan input setiap lapisan sehingga model tidak mudah bingung oleh perubahan angka yang drastis. Untuk kesimpulannya, yang bisa saya simpulkan di sini sebenarnya tujuan dari CNN sendiri adalah untuk melatih modelnya. Nah, kita bakal bandingkan setiap akurasi dan loss eh, dari setiap data yang kita ubah ataupun dari setiap percobaan yang kita lakukan ya. Nah, jadi dari sana muncullah berapa epoch yang kita gunakan. Kita ingin berapa kali iterasi, kita ingin backside berapa, lalu kita, apakah nanti memang kalau kita tambahkan untuk layer konvolusinya makin makin bagus hasilnya seperti itu. Nah, apakah kita tambah epochnya malah makin bagus hasilnya? Nah, sebenarnya itu tergantung dengan apa namanya kecocokan data set kita masing-masing. Nah, jika terlalu besar atau terlalu kecil, kemungkinan besar maka akan mempengaruhi terhadap kerusakan pada otak model tersebut. Ya. Kerusakan yang bahkan kita pikirkan bisa jadi malah modelnya bingung atau malah modelnya kurang jago gitu. Dapat itu mungkin kesimpulan bisa disampaikan. Nah, sekian yang bisa